Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma rizqna al-ikhlas wa al-niyyati wal qawli wal 'amal. Billahi ta'ala. Gimana kita? Nyampe masih melanjutkan tentang macam-macam jual beli yang diharamkan. Qala al-muallif rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa bai'u ma la yadkhulu tahtal milki. Diharamkan menjual sesuatu yang tidak bisa dimiliki, sesuatu yang tidak dimiliki. Kal hurri, seperti orang merdeka nggak bisa dijual belikan. Wal ardil mawati, begitu juga tanah yang tidak ada pemiliknya, tanah yang belum dihidupkan dan tidak ada pemiliknya. Di tanah itu menjadi hak milik seseorang ketika, artinya tadinya ardul mawat, tanah tersebut tidak ada yang memiliki. Kapan seseorang bisa memiliki tanah tersebut? Ketika ketika diolah, dikelola dengan melakukan sesuatu persiapan untuk tanah tersebut. Tergantung mau dijadikan apa. Kalau seandainya orang tersebut pengen menjadikan kebun misalkan, berarti diolah bagaimana dia menjadikan tanah tersebut sebagai kebun atau tempat tinggal dan lain sebagainya. Wa bai'u al-majhul, kemudian haram menjual sesuatu yang majhul. Majhul itu ya tidak diketahui. Karena ini sama termasuk dari jual beli yang di dalamnya ada unsur gharar, menipu. Seperti orang misalkan penjual mengatakan, saya jual kepada kamu salah satu dari kedua baju ini, tanpa dia menjelaskan mana yang akan dijual. Hingga akhirnya penjual mengambil salah satunya. Enggak sah. Atau misalkan dia punya sapi 10, bilang saya jual salah satu sapi ini, saya jual salah satu dari sapi saya yang 10 ini, tanpa menentukan mana yang mau dijual. Itu sama tidak sah. Terus wan najisi, kemudian juga haram menjual sesuatu yang najis. Kadami, contohnya seperti darah. Darah haram untuk dijual belikan. Jadi kalau butuh gimana caranya? Adalah diambil dengan jalan tabarruk, saling meredokkan. Wa kulli muskirin, kemudian juga haram menjual sesuatu yang memabukkan. Artinya muskir, minuman yang memabukkan. Contohnya seperti khamar, alkohol najis. Iya, alkohol kalau benda tersebut najis, alkohol yang najis, maka haram untuk dijual.
Terus menjual beli sesuatu yang memabukkan, minuman yang memabukkan seperti khamar, seperti spiritus. Sama haram untuk dijual belikan karena spiritus adalah najis. Sesuatu dari yang najis. Terus wa muharramin katumbur, kemudian diharamkan menjual sesuatu yang diharamkan. Jual beli sesuatu yang diharamkan menurut syariat. Katumbur seperti tumbur. Wa huwa alatul lahwin tushbihul 'ud, yaitu alat musik yang memiliki senar. Ini itu ada tumbur nih, kita lihat tumbur. Tumbur. Babi juga masuk di sini. Hah? Babi juga masuk yang sini. Iya. Oh iya. Ini namanya tumbur, kelihatan nggak tumbur? Gambus, atau Spanyol. Hah? Itu namanya tumbur. Haram jual belinya. Begitu juga alat-alat musik yang lainnya yang diharamkan seperti suling, gitar, suling itu haram dijual belikan. Begitu juga darbuka. Darbuka. Pianika juga. Hah? Pianika. Yang ditiup? Lupa saya, itu pernah saya tanyain. Adapun drum, namanya udah drum, maka itu boleh. Drum boleh. Biasa kan itu dipakai perang, drum perang. Begitu juga, tahu nggak yang ini, yang kayak piring, treng, ya. Apa namanya? Di drum ya. Nah, itu juga sama boleh. Terus wa yahrumu bai'u syai'il halalid thahir, kemudian diharamkan menjual sesuatu yang halal dan suci, ada man ta'lamu annahu yuridu an ya'siya bihi, kepada seseorang yang kamu ketahui dia ingin bermaksiat dengan sesuatu tersebut, dengan sesuatu yang halal dan suci tersebut. Kal'i nabi liman yuriduhu lil khamri, seperti menjual
anggur terhadap seseorang yang ingin menjadikannya sebagai khamar. Jual beli anggur boleh, jual beli anggur. Tapi kalau menjualnya terhadap seseorang yang pengen jadikan khamar dan kamu tahu, maka haram. Kenapa? Karena di dalam hal itu terdapat unsur tolong menolong di dalam perbuatan maksiat. Terdapat unsur tolong menolong di dalam perbuatan maksiat. Karena tolong menolong dalam maksiat adalah suatu maksiat. Wasilahi liman ya'tadi bihi 'alan nas. Kemudian juga seperti contohnya menjual beli senjata terhadap seseorang yang kamu ketahui bahwa dengan senjata tersebut dia akan membunuh manusia, misalkan. Jual beli pisau boleh, jual beli apalagi golok boleh. Tapi kalau kamu menjualnya terhadap seseorang yang pengen menjadikan golok tersebut sebagai alat membunuh, maka menjadi haram. Tidak boleh. Paham? Terus wa bai'ul asya'il muskirah, kemudian menjual sesuatu yang memabukkan meskipun benda tersebut padat, bukan cair. Benda padat memabukkan seperti pil apa? Seperti ini, seperti apa namanya, narkoba. Narkoba. Kalau bapak, seperti ekstasi. Jadi itu, meskipun benda tersebut mau keras, katanya benda padat. Wa bai'ul ma'ibi bila izharin li'aibihi. Kemudian menjual beli sesuatu benda yang ada aibnya tanpa dinampakkan aibnya. Benda tersebut ada cacatnya tapi tidak dijelaskan di mana letak cacatnya. Faidatun la tasihhu qismatu tarikati mayyitin. Faidah, tidak sah pembagian tarikah. Tahu tarikah? Harta peninggalan mayit. Jadi harta peninggalan mayit itu tidak sah untuk dibagikan. Wala bai'u syai'in minha, juga tidak sah untuk dijual. Malam tuwaffa duyunuhu, sebelum dilunasi hutangnya. Jadi sebelum dilunasi hutangnya siapa? Hutangnya mayit. Sama halnya hutang tersebut berkaitan dengan hukukul adami, berkaitan dengan hak manusia, seperti hutang, piutang, atau sama halnya hak tersebut berkaitan dengan hukukullah seperti zakat yang wajib, zakat yang wajib. Atau seperti juga misalkan wasiat
Atau seperti misalkan lagi apa? Hukukullah, kewajiban haji. Kewajiban haji kalau orang udah melewati fase mampu untuk berangkat haji, kemudian dia keburu mati, maka dikeluarkan itu hartanya, tarikahnya untuk hajinya dia. Betul. Jadi misalkan di masa hidupnya ada fase dia mampu untuk berangkat haji, maka keburu mati, belum berangkat keburu mati, maka apa? Dikeluarkan dari tarikahnya untuk haji dia dan umrohnya. Jadi nggak boleh dibagikan warisan apapun sebelum diselesaikan hal-hal yang telah tadi dijelaskan. Terus wasoyahu, begitu juga wasiatnya. Wasiatnya harus ditunaikan dulu. Misalkan orang mau mati, sepertiga dari harta saya kalau mati diwakafkan ke Darul Quran, bendungan, itu harus ditunaikan, baru sisanya dibagikan. Wa tukhraju ujratu hajjatin wa umrah in kana alaihi, begitu juga dikeluarkan biaya haji dan umrah ketika dia terkena kewajiban haji atau umrah. Jika dalam hidupnya mampu berangkat haji kemudian dia mati duluan sebelum berangkat haji atau melaksanakan umrah, maka dikeluarkan biaya untuk illa an yuba'a syai'un, kecuali dijual sesuatu dari tarikah liqada'i hadhil asya, untuk menambal sesuatu yang telah tadi disebutkan. Misalkan dia punya hutang 10 juta dan dia punya mobil, dijual itu mobilnya. Kalau gak ada tarikah lagi, dijual mobilnya, dibayarkan hutangnya. Boleh kalau kayak gitu. Paham? Fatarikatu kamarhunin bidzalik. Jadi di sini pengarang memberikan pendekatan. Contohnya seperti marhun, barang gadai. Contohnya seperti marhun, barang gadai. Artinya apa? Bahwa barang gadai itu gimana sih? Paham gak barang gadai? Gadai. Zia ngutang sama Yaya 10 juta. Kemudian Zia mengasih jaminan motor. Itu namanya motor tersebut barang gadai. Atau dalam istilah fikihnya tadi disebut dengan marhun. Nah, marhun atau barang gadai tersebut itu tidak boleh ditasarrufkan dengan sesuatu yang menghilangkan kepemilikan sebelum lunas hutang. Artinya apa? Tadi yang hutang siapa? Zia. Nah kan, yang hutang Zia. Zia motornya dipegang, sebagai jaminan dipegang Zia. Nggak boleh ngejual motor tersebut atau sesuatu yang menghilangkan kepemilikan motor itu, mau dijual, mau dikasih, mau dihadiahkan, dihibahkan. Nggak boleh mentasarrufkan motor tersebut sampai dia melunasi hutang-hutangnya dulu. Paham? Begitu juga pendekatannya tadi, tarikah mayit.
harta peninggalan mayit itu nggak boleh diutak-atik sebelum dia melunasi segala sesuatu, yang artinya sebelum diotak-atik tidak boleh dibagikan terhadap ahli warisnya sampai dia melunasi hal-hal yang telah tadi kita jelaskan. Paham? Sebagaimana tadi dia nggak boleh tuh dia menjual motornya sampai dia melunasi utangnya. Karoqikin jana, seperti budak yang berbuat kekerasan itu dalam istilahnya kriminal. Budak melakukan kriminal. Budak itu kan siapa yang mengenai tanggung jawabnya? Tanggung jawab budak, tanggung jawab sayyid. Jadi budak itu. Ketika ada budak yang melakukan perbuatan kriminal, di sini contohnya bi'akhdidanikin, dengan mengambil sudus dirham, itu nilai kecil, sudus dirham. Jadi mengambil harta orang lain, kemudian pokoknya mengambil harta orang lain sebanyak jumlah terkecil. Orang budak misalnya mengambil barang orang lain kemudian dihancurkan barang tersebut. La yasihu bai'uhu hatta yu'adda ma bi raqabatihi. Jadi budak tersebut itu tidak boleh dijual sampai diganti dulu barang yang telah dirusakkan oleh budak tersebut. Itu loh, paham? Jadi digantiin itu sama tuannya apa yang telah dirusak oleh budak tersebut. Jadi tidak bisa dijual belikan budak tersebut sampai diganti dulu apa yang telah dirusaknya itu. Au ya'zanal gharimu fi bai'ihi, atau diizinkan oleh yang terkena pelanggaran tadi, terkena kriminal itu, objek kriminal. Ya, korbannya itu mengizinkan untuk menjual budak tersebut, baru setelah itu dia dapat bagian dari hasil jual budaknya itu. Nah, paham? Paham? Enggak paham? Ada yang ditanyakan?